Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dewan Kesenian Palembang hari ini mencoba membuat aktivitas yang mungkin ditunggu-tunggu para seniman. Salah satunya adalah pendokumentasian hasil karya seni budaya tradisi yang ada di Kota Palembang. Hari ini kita akan mencoba mendokumentasikan sebuah seni pertunjukan yang namanya Dul Muluk. Dul Muluk ini adalah sebuah tradisi kebudayaan kota khas Kota Palembang yang bagaimana kita ingin Dul Muluk ini terus berkembang, terus dilestarikan, terus dipromosikan oleh masyarakat dan ingin dipublikasikan juga, ingin diketahui juga oleh generasi muda. Maka hari ini Dul Muluk kita coba dokumentasikan. Tujuan dari kegiatan dokumentasi ini adalah untuk bagaimana kita menciptakan sebuah atau memperkenalkan promosi pertunjukan seni Dul Muluk lewat digital. Nanti para seniman, para pekerja seni Dul Muluk khususnya, mereka akan memiliki sebuah hasil karya yang didokumentasikan dengan baik, dengan tata cahaya, dengan kamera dan audio yang baik. Mudah-mudahan dengan diharapkannya kegiatan dokumentasi Dul Muluk ini mampu memotivasi para pekerja seni yang ada di Kota Palembang untuk terus berkarya, untuk terus berbuat dan terus semangat di era pandemi ini. Semangat terus para seniman Kota Palembang, salam budaya. Dari awal ya Dul Muluk ini, ya aku dewek belajar Dul Muluk dengan guru aku ialah Wak Jakar ya, Kak Tohe pada tahun 1962 masih sekolah SD kelas 1. Terus berkembang Dul Muluk ini pada tahun itu keliling main ke di seluruh provinsi Sumatera Selatan ini, pada umumnya Palembang juga. Dalam 1 bulan tuh kadang-kadang paling-paling 2 hari ya Pri. Nah ya, nah terus perkembangan Dul Muluk ini waktu itu cukup maju. sampai tahun berapa lagi? Nah, cukup maju tuh Dul Muluk ini pada tahun 2000-an. Sampai tahun 2000 2000-an mulai agak berkurang. Nah, biasanya main itu 20 kali atau 15 kali, kadang-kadang sebulan 4 kali, kadang 6 kali. Nah, pada tahun 70-an itu, tahun 80, 90 itu pecah itu. Kalau acara gantengan ke acara kawinan di daerah itu pasti nama Dul Muluk. Nah, itu. Nah, pada tahun 1978 aku diri ke Sanggar Seni Harapan Jaya. Terus berkembang ngajar Dul Muluk. Waktu itu pemainnya mau berapa untuk pertama? Kalau main panggung macam-macam deh. Kalau ceritanya tuh harus banyak sampai 40-50 pemainnya. Tapi kadang-kadang tuh banyaklah pemainnya yang kita tutir dulu, yang memang siap. Katanya waktu juga tiap main tuh 30-70. Nah, pada tahun 78 itu ada Muluk ini kan sebenarnya kan lanang jadi Tino, putri jo. Dia tak ganti cewek emang? Ganti. Nah, apa? Karena pada tahun itu, pada tahun uji kakek aku mesin ya Kamarudin. Risi kalau Dul Muluk itu ada Tino nak kati, duduk barak dekat-dekat tak boleh. Nah, jadi jarak jauh-jauh nonton betina lanang tuh. Nah, aku kalau ada mana ya kalau betina ni nah bagus, kalau ada betina ni putrinya nah bagus. Nah, pada tahun 78 aku dirikan Muluk rekaman TVRI memang Tinonya. Baru itu mulai tahun 78 itu kan? Iya, banyak ribut ngapa ini jangan telah merusak budaya daerah. Bukan itu, bukan merusak supaya bagus. Tapi yang berapa betinanya waktu itu pertama tuh? Apa ya? Yang pemain betinanya waktu itu? Oh banyak. Oh banyak. Ya Siti Dul Muluk, ada Siti Roma, ada Siti Ropea, ada Siti Soalbani, ada Durjari. Kalau Siti sepeda, itu Bera Siti, Zara Siti, itu.
banyak itu Rokia City. Pemainnya memang betina, Pak. Dino kalau zaman tahun Sebelumnya kau tahun 1920 10 sampai 30 tanah galo main itu. Bawa aku nih Nuruni dari kakek. siapa yo, nama kakek kita tuh? yo kakek aku tuh ialah Ye Kamrudin, Ye Mesir. Dul Muluk juga memang itu. Yo pemain muluk. Nah, pada tahun ini 73 Ye Mesir sudah lagi main muluk, main bangsawan. Oh, tahun Aku melok 73. juga main bangsawan. Jadi operasi, ada muluk, ada bangsawan. Bedanya apa tuh, Pak? Oh bedanya kalau di muluk dua cerita. Ada cerita Tuci beda, ada cerita di Sultan Abu Muluk. Kalau bangsawan itu banyak ceritanya. Oh, lebih variasi. Yo banyak lagi. Musik di muluk dikit, biola, akordeon, gendang, gong tidur. Kalau bangsawan banyak musiknya. Ada trompet, ada drum, ada akordeon, ada keyboard, ada saxophone. Banyak musik. Lebih lengkap bangsawan. Lengkap yo. Mak Ramil lah tu bangsawan di muluk. Nah, kalau misalnya ditanggap diundang wong, itu lebih mahal bangsawan apa Dul Muluk ceritanya, Pak? Mak ini tamu baik. Oh, Tamu baik ganti kan soalnya kita tergantung selera yang nak undang, Yo, cerita yo. apa minta. buat undang tu yang penting apa dia cerita apa bangsawan muluk. Pokoknya penting rami. Banyak rami kan muluk ini hari. Kalau kata lah sudah hilang ciri khasnya. Yang ada ke lucu baik. Kalau zaman dulu memang di muluk ini banyak bersair. Bersair itu. Iya. Namanya kan ayo ayah tuanku yang bijak bestari dengan benar saya beri apalah apa dalam negeri ramai kawan tiada kau habari kau bilangnya tanpati supaya saya dapat tahu baik di mulut Sair gitu. kalau musawa biasa baik Lebih ada sastranya. iya Nah, kalau di tahun-tahun 78 itu berapa, Pak, sekali ngundang itu, Pak, biasanya? waktu Bayarnya dulu, itu. kalau 78 tuh ya agak separuh bagian lah. Kalau ya tahun 60-an 70-an tuh mahal. Ada kawan kita main tuh dia dalam sebulan tuh pacak-pacak 5 sesuku. Sebulan itu dapat Iya. dari main. Iya, main. Oh, mainnya itu. Main macam itu murah kan mainnya hari main setahun belum tentu beli emas. Udah sesuai honornya kan. Paling main 100, 200 habis baik. Per orang itu. Iya. Siko honornya. Iya, kalau dulu tuh gaji tuh cumanya 800 rupiah. Ya waktu itu beras rego ringgit. Iya. Murah. Masih baca melimas. Ya. Nah, kalau dia tahun 2000-an itu agak sepi itu apalah faktornya kira-kira, Pak? Ya kalahkan pertunjukan dan ada waktu itu ada organ di TV juga kan banyak TV. Dulu TVRI cuma Tiko. Iya. Nah, ini ada TV apa TV. Oh, swasta. Ada di swasta itu ya. Iya banyak saingan. RCTI, Iya. SCTV. Itulah kalau kami pemain demuluk ini kalau tidak tetap bertahan untuk melestarikan demuluk pacak hilang. Nah, kemudian kan Bapak bisa bertahan sampai sekarang ya. Nah, apa kira-kira rahasianya itu bisa bertahan itu? Kan selama ini kan agak susah nih nyari. Tidak, soalnya aku kan nurun ke anak Randi kan. Nah dia tuh nurun nih. Nah dia ke musik jadi, demuluk jadi. Nah itu salah satunya pelestarian demuluk nurun kepada anak tadi. Gitu. Bukan kalau kamu untuk menyiasat itu kan sepi yang di undangannya. Ya. Mak mana saya upaya tetap ini istilahnya dapurnya ngebul. Iya. Duit dapat, mana kira-kira? Berhubung banyak anak ada anak hijau itu. Kalau tetap main muluk sepi ini apalagi musim zaman corona ini kan. Lah 6 bulan tak main. Ini. Yo. Susah. Tapi ya baru 6 bulan saya pikir kemana supaya perhatian pemerintah kepada seniman demuluk ini. Kurasa ada kati kemana? Selama 6 bulan ini. Kati. Bantuan apa? Apa kan dibantu cari kan pemerintah kan harus kan dibantu, jangan diperhatikan baik, perhatian nyingok baik itu namanya kan dibantu keberadaan seniman demuluk banyak seniman demuluk Apa dia job misalnya, Pak? iya apa dibantu atau
tunjuk job pelatihan apa itu. Atau di job atau di apa istilahnya sekarang tampil di internet. Ya, Nah, itu. kan sama sekali, Pak. Iya. Nah, kemudian setelah tahun 78 dari dirinya, Pak. Ya ada. Nah, sekarang ini ada berapa, Pak, yang masih bertahan, Pak? Oh, mereka tuh Tahu kamu. tahun 78 dah berpikir lagi, banyak meninggal sudah. Harapan Jaya, Tunas Harapan, Pak. Ya, cuma apa dah lagi. Nah, Mandiri, di dusun masih itu. Ibu Mulutan. Ya, Siapa nama gitu, Pak? Lengkapnya, Pak? aku Johar Haan. Johar Haan. Ya, nah, berhubung aku pernah dulu jadi dosen mengikuti PRI tahun 78 di Robau, itu namaku John Har. Oh. Jadi aku nih agak komplain kan apa itu? Jalan Pak John Har, baik bagus. No, berapa itu? Ngajar di PGRI pada tahun 2006. Dosen ngajar umur ini. Masih sekarang? Enggak lagi. Sampai 2000 sampai tahun berapa kemarin? Yang ngajar di PGRI ini sudah boleh S2. Oh. Dan kalau aku ini S kacar. Ya. Ya, oke. Ya, saya mewakili rekan-rekan Dewan Kesenian Palembang dan saya sebagai sekjen sangat mengapresiasi adanya event-event seperti Dul Muluk ini mengangkat kesenian tradisional daerah terkhusus Kota Palembang yang generasi sekarang, terutama generasi milenial, banyak kurang tahu, karena kita tahu banyak untuk saat ini ekspansi dari musik-musik barat, terutama musik-musik hip hop yang telah melibas budaya-budaya daerah terus Kota Palembang. Maka dari itu kami Dewan Kesenian Palembang sangat mengapresiasi terkhusus kepada legenda Dul Muluk Palembang, yaitu Bapak John Har dan generasinya Randi, yang melestarikan Dul Muluk ini agar dicintai dan digemari oleh masyarakat Kota Palembang. Kami berharap juga pemerintah Kota Palembang memberikan apresiasi dan selalu mengundang acara-acara pemerintahan baik itu Kota Palembang ataupun acara-acara pemerintahan provinsi untuk mengundang budaya-budaya daerah terkhususnya Dul Muluk ini. Kami berharap juga Dul Muluk ini juga bisa dikembangkan, terkhususnya kita sebagai masyarakat Kota Palembang berharaplah untuk ke depan untuk berkesenian atau mengundang untuk meningkatkan budaya ini supaya tetap maju dan ada dan tetap lestari di Kota Palembang. Kami berharap untuk masyarakat Kota Palembang, marilah kita menampilkan acara-acara hajatan di rumah, acara-acara hajatan di kantor untuk mengundang budaya daerah sendiri seperti Dul Muluk ini. Kami berharap masyarakat Kota Palembang siap bersinergi, pemerintah Kota Palembang juga siap mensupport, begitupun pemerintah Kota Palembang, dan kami Dewan Kesenian Palembang sangat berharap Dul Muluk ini jaya seperti ketoprak atau Sri Mulatnya, Lendang Bocahnya Betawi, dan kami berharap juga ke depan Dul Muluk ini bisa membahana di nasional ataupun internasional. Bravo DKP, bravo Dul Muluk. 2 menit. Budaya Palembang ketika dunia hiburan itu belum ada TV, belum ada bioskop, inilah alternatif bagi anak-anak muda dahulu untuk bertemu bersua dalam satu kelompok ya. Dan acara Dul Muluk ini dulu menurut sejarahnya memang benar-benar acara yang sakral selain hiburan. Jadi kalau sebagusnya Dul Muluk itu harus dilestarikan dan dikenalkan kembali dengan anak-anak muda ya, terutama milenial, supaya dia kenal sejarah dan budaya daerahnya. Apa lagi bentuk pelestariannya? Apa dimodifikasi atau mana? Kalau Dul Muluk harus maju ya harus berkolaborasi lah, minimal dia settingan utama, desain background, latar belakang itu harus lebih maju dari yang kemarin, karena kan kita memvisualkan ketika kita berhadapan dengan kenyataan dan dengan visual itu kan beda. Jadi mau tidak mau
rekan-rekan Dul Muluk juga harus bisa menemukan formula baru agar bisa menyentuh perasaan anak-anak muda milenial. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Halo, saksikan pendokumentasian Dul Muluk oleh Dewan Kesenian dan Bank Indonesia di Gans KB 2 Agustus hari Minggu. Wah, hari ini udah prepare ya. Untuk yang lagi OTW silakan cepet-cepet ya, karena durasi cuma bentar, 15 menit. Dan ini sayang banget kalau dilewatkan ya. Oke. Gimana? Apa ceritanya? Cerita yang diangkat hari ini judulnya Raja Manggalo. Seorang raja bujang tua yang pengen punya bini cantik dan pengen punya keturunan untuk melanjutkan tahta kerajaan dia. Tapi sayangnya lamaran tersebut ditolak oleh calon mertuanya, Raja Sarustan. Ujungnya terjadi konflik dan perperangan ya. Wah, jadi seru nih ceritanya, seruan. Kemudian diselamatkan oleh Zainal Abidin Syah. Siapa pemain? Pemainnya Raja Manggalo, Pengharapan, Mangkubumi. Pendukung-pendukungnya ada Mang Bobok, ada Sani, ada Ayu Sanca, ada Teater Wengkeron, ada Teater Citra Mandiri, ada Teater Melati Jaya, ada Teater Tunas Muda. Itu dikolaborasikan hari ini jadi juga. Dan Harapan Jaya pasti. Halo teman-teman semua. Sekarang Rosa lagi di Gans Cafe mau main drama Dul Muluk sama teman-teman dari Kesenian Palembang. Pastinya seneng banget bisa diajak kerjasama dalam proyek ini, dan semoga Dul Muluk Palembang itu bisa dilestarikan ke generasi berikutnya. Apa namanya tadi? Rosa. Sebagai apa prestasinya kemarin? Apa? Sebagai putri apa kemarin? Oh, Rosa sekarang itu lagi Putri Remaja Indonesia Sumatera Selatan 2020. Aku nih melo atau ikut Pak Johar sama Randi ini CS kawan. Kalau mendalami itu udah enggak, tapi pengen mengetahui saja. Karena kadang kalau ada kegiatan atau event-event yang dalam kota ikut, tapi kalau luar kota enggak, karena waktunya dekatan dengan pekerja. Kalau misalnya main Dul Muluk itu kan kadang tapi semalaman. Nah kalau misalnya event-event yang kecil aku melo. Sekarang menggeluti apa sekarang? Hah? Menggeluti apa sekarang? Sekarang menggeluti teater sama sama dunianya sama teater. Pantomim ya? Pantomim juga. Nah pada hari ini kami memang ada tampil di Cafe Gans Cafe main Dul Muluk. Nah diajak Pak Johar sama Randi tadi. Siapa nama lengkapnya? Nama lengkapnya Ahmad Jody Arla. Nih, soal Dul Muluk ini. Namo siapa nama? Nama kita Johnny Saad. Jadi Saad. Ya. Jadi main apa sih? Nah, jadi tidak tentu main, tentu jadi apa pun laju kalau jadi Raja Manggalo laju, jadi pelawak laju, lagi jadi Cino laju. Ini jadi apa? Ini jadi Raja Manggala. Oh, Raja Manggala. Ya, sip. Nah, cerita sebab aku main kesenian tradisional ini sudah tahun 69. Nah tahun 69 itu aku jadi seorang banci, jadi betina. Nah awak lanang jadi betina. Tapi kalau zaman dulu kan kesenian tradisional ini tak katik betina yang main lanang galau, dibikin betina. Nah jadi tuntasnya kami ini main ini sudah tuh kalau zaman dulu dipakai wong daerah perayaan nganten ke. Oh. Ah tiap ada acara nganten ke panggil bangsawan, agak Dul Muluk, agak bangsawan. Nah jadi kami main ini tidak perlu macam nak masa naskah lagi, sudah dari turun menurun. Luar kepala naskah. Ah istilah itu. Cak ini tidak pakai naskah lagi kamu tadi. Ini apa? Pakai juga, bagi aku tidak pakai lagi, sudah senior istilahnya. Iya. Nah jadi kita tuh yang bagus kita buat, yang jahat itu bang jauh-jauh. Nah, terima kasih. Ya. Kasih Pak. Ya. Kenal dulu Bang. Namo, Bob Ibrahim, tinggal di Pemulutan Ilir, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, dari grup Dul Muluk Citra Mandiri. Tahun berapa berdiri itu? Begitu
orang tahun 2005. Sekarang masih aktif. Alhamdulillah masih aktif, cuma kalau Jepang tidak aktif. Nah, sejak kapan? Sejak Corona bulan 3 sampai dengan saat ini belum ada Jepang sama sekali. Berapa pemainnya, ada berapa? Lebih kurang 20. Jadi apa yang dilakukan setelah pemain selama ini? Ya, kalau sekarang ini dekat kegiatan lagi ya. Ada yang coba jualan makanan bisa, ada yang jualan baju dan lain sebagainya. Kalau ini main apa nih sekarang ini? Di kita? Iya, sekarang ini main apa? Main Dilbolok. Judulnya? Judulnya melamar kan. Oh, melamar. Iya. Kita jadi pengharapan, ini jadi Mangkubumi. Ini apa? Jadi Mangkubumi. Dari Samo. Ya sama grup kita. Citra Mandiri. Nah, kira-kira apa Cek Wan? Nak ngomong apa Cek Wan? Nah, kira-kira ini Cek. Kalau Cek kan dapat tanya. Jadi aku kira-kira Tidak dapat tanya aku. Kamu tuh cerita Pak. Jadi ini, kami yang pemain Dulmuluk ini, ya kan? Kami terus ngejar sampai di mana, ya? Ibaratnya tuh khas daerah Palembang. Nah, Berlari jadi. hah? Berlari. Iya. Jadi kejar terus gitu. Jangan sampai terlepas. Ngapa dia naik motor? Hah? Naik motor. Waktu itu ketik motor. Oh, kredit. Kredit, yo. Galaknya. Jadi insya Allah dengan Dulmuluk ini kita bisa mengemas kreasi daerah kita dewe. Ya. Banyak Dulmuluk. Yo Iado, Yo Kiado di Palembang. Kecincin nih. Nah. Jadi di Palembang ini namanya Dulmuluk sudah cukup. Bukan, kamu main ini dibayar honor berapa? Nah, kalau Dulmuluk biasanya. Pokoknya kita main dulu, yang penting, ya. Bukan biasanya, kalau main Dulmuluk dibayar honor lah. Ya, tergantung, sih. Tergantung yang digantung. Kita udah baca ngomongnya. Namanya kita ini pemainnya ibarat wayang. Ah, nak dijadikan apa laju? Jadi apa laju? Sekarang jadi apa di sini? Ah, di sini jadi panglima. Panglima apa? Panglima Rajo. Oh, ini apa? Panglima Jempeng. Iya, Panglima Rajo. Panglima Cengho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sudah berkumpul. Alhamdulillah para guru besar, senior, panutan, alim ulama, dan juga lain-lain. Ini kita akan insya Allah jam 11 lah kita laksanakan. Kalau memang kita jam 11, kalau memang tidak memungkinkan kita makan siang dulu, make up, baru main. Setelah itulah berarti tentatif ya waktunya. Nah ini naskah ini sekedar benang merah atau acuan main. Terlebihnya kemampuan kawan-kawan dalam berimprovisasi sangat diperlukan di naskah ini, karena untuk mencapai durasi yang sampai 15 menit itu tak bakal tercapai dengan naskah ini 15 menit. Untuk teknis pengambilan video itu kakek dari Kak Kris. Insya Allah cara pengambilan videonya kakek santai jadi mah. Jadi tidak dong kita habis main langsung campur, tidak. Kalau di kameranya ulang, misalnya menterinya ngantuk, maaf gitu. Kameranya tembek yang itu ulang. Jadi kita tukar, bisa kita tukar. Tapi untuk biar apa moodnya dapat, untuk berbahwa itu tidak bakal dekat biasanya.
biar moodnya dapet kan. Kalau lagi layar ini ketat, takutnya kasih hilang mood kan. Jadi tekniknya cak itu bagi pengambilan gambar. Untuk kamera ada 3 kamera. Kameranya kalau insya Allah insya Allah 2 statis 1 mobile. Jadi kakek diambil juga, jadi jangan sampai lengah. Walaupun misalnya, walaupun dialognya yang lagi ngomong ke Rajo, awak ngerespon. Jadi jangan sampai kakek garu-garu, jangan sampai kakek laju HP berbunyi, jangan sampai. Jadi memang kalau Rajo dialog kamu respon. Ah, jadi karena ada kamera mobile, hati-hati. Takutnya kayak tembak yang tidak bagus. Dan pasti. Kualitas ini belum juga lah masih expect aja sejauh ini yang bingung Mas ya? Iya benar. Iunian berputri, makan bulu pojo, mansian bulu pojo, tidak lemah tapi cukup. Kelestarian harus kita jago. Siapa nak merusaknya? Aku yang moco. Aku yang moco. Apa itu Madayang? Ini ya? Nah Yu ini apa semua itu nak nenek pembutri. Dede. Tidak. Oke. Iya lah kalau itu keluar pakai. Hei siapa tahu? Hei, jangan takut. Aku hanya hendak berkenalan dengan gadis yang kami lembut. Aku maksudnya. Nah, impro. Oh, bukan, Oh, hei, asal kau tahu ya. Ini adalah Puan Putri Zahra, anaknya Sultan Rustan. Kalau kau berani macam-macam, game over kau. Impro kakek saya ya, guys. Terus deh. Baru kali ini aku melihat putri yang begitu cantik. Udah Madayang, lebih baik kita tinggalkan saja orang ini. Iya, Puan Putri, bayi balik kita. Pegawai ngambil ini. Hati di sini. Larinya cemas ya nuansanya. Ya, babak kedua. Iya. Di bidara. Naskahnya mana, Bang? Iya. Mangku Bumi, bagaimana pendapatmu? Ada. Iya, bersama Pak. Mangku Bumi adalah nama bawa perintah Raja Bengkulu. Bagus. Pengharapan adalah saya di bawah perintah penghulu. Mangku Bumi dan pengharapan. Iya, Tuan. Iya, penghulu. Iya. Semenjak saya merentah di larangan ini, saya belum punya keturunan. Apa tuh? Kalau saya 2 hari 3 hari memejamkan mata, siapa yang menggantikan saya? Aku penghulunya. Pengharapan Mangku Bumi. Daulat, Tuan. Oi, daulat. Daulat. Apabila berjalan mata, siapa menghentikan saya? Saya, Tuan. Saya aku tuh. Kurang ajar kau ya. Kamu tuh. Saya ini ya, tidak ada punya keturunan. Yang menggantikan saya. Yang menggantikan saya Pas tidak ada. keturunan saya sendiri. Ya, keturunan saya. Apa? Lagi belum ada. Itu lain kate. Aku tidak kalah ya. Benar sekali. Apa yang diomongkan Mangku? Datuk kan belum punya bini. Mama nak punya anak. Dari Ampun tuh. Beberapa hari yang lalu, aku pernah berjalan ke negeri yang
Di situ ada putri yang cantik nih, namanya Putri Zahara Siti. Lalu menurut aku selayaknya dengan Datuk Bengkulu. Anak dari Raja Sultan Sarostan Raja Yaman. Betul tuh, betul tuh. Namanya Zahra Siti. Iya tuh, cantik orangnya. Wah, Sesuai dia sama saya. wah sesuai tuh. Putri itu pinggangnya ramping, pecah jola. Aduh. Hidungnya mancung tuh. Hidung mancung. Ke dalam. Hah? Hidung kayak mancung pesek ya. Pokoknya sesuai dengan Datuk. Tapi pengharapan, Iya. jangan terlambat ramaikan Raja Menggala. Kalau tidak terima, jangan pulang sampai kerajaan. Baik, segala perintah kami tidak membalainya. Bagus. Mari. Iya. Aku pun tidak berpanjang diri. Aku bertanya tentang keadaan dalam negeri. Baik dan buruk coba dikabari. Engkau bilang nyata dan pasti supaya saya dapat mengetahui. Kaulah paduka tuanku yang bijak besari. Bagus. Dengan sebenarnya saya berberi tentang kabar piala negeri ini. Negeri kita ramai setiap hari, tidak ada keributan sama sekali, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Woi, luar negeri kok? Iya. Siap. Ampun Paduka Sultan, selama Paduka Tuanku memimpin Yaman negeri, seluruh hamba rakyat memuja dan memuji atas kearifan dan kebijakan Paduka Tuanku. Bagus. Terima kasih atas laporan Datuk Menteri dan Datuk Panglima. Kalau demikian, pengawal? Iya Tuanku. Apa lesutnya kau pengawal? Belum dapat emas Paduka. Oh, tidak boleh lesut, nanti honor saya beri ya. Sengaja ayahanda memintamu datang kemari untuk bertanya kepadamu tentang keadaan hubungannya. Apakah cukup semua sembarang beri? Kau bilang nyata dan pasti supaya ayahanda ada lalu apa lagi yang Apa kabar di jalan negeri? Ramai keadaan kau habari, kau bilangnya terlepas supaya aku dan kali. Siap, paduka. Oh ramai, bagaimana depan ini? Pengawal, jelaskan semenjak jadi pengawal, bagaimana keadaan dalam negeri? Oh ya, tapi bikin free. Panggil anak saudara ini, suruh dia datang kemari. Baiklah Tuan. Jangan lama ini. Segera hadir Paduka Putri. Anak saudara Jaya Mata kita kaki. Ayahanda bertanya kepada Ananda, bagaimana semenjak kau tinggal bersama ini cukup jaga kepada beri. Kau bilangnya tangan kaki supaya ayahanda. Assalamualaikum teman-teman, sekarang kita lagi ada di Gans Cafe. Nah sekarang kita akan menyaksikan penampilan Darmuluk yang akan dibawakan oleh tim kesenian daerah Palembang. Nah buat kalian jangan lupa ya saksikan Darmuluk juga. Nah Darmuluk ini itu sangat menghibur teman-teman dan lucu sekali ya. Jangan lupa ya selalu saksikan terus. Pasti. Gaung. Gaung. Apa? Pernah dengar Darmuluk? Pernah dengar Darmuluk, tapi Darmuluk tuh tidak tahu apa dia. Aku kira Darmuluk itu cuman sekedar kesenian apa kayak itu, rupanya teater tradisional yang asli wong Palembang main gini. Nah, dari cerita bangsawan. Ya. Pernah nonton? Belum.
Nah itulah penasaran, datang sini pengen lihat kayak mana sih Dul Muluk itu. Sebagai kaum milenial kan, ya kita harus tahu kan kesenian yang asli dari daerah sendiri, supaya kita bisa melestarikan kesenian yang ada di Palembang. Ya harapannya ke depan supaya Dul Muluk bisa lebih eksis lagi, lebih dikenal lagi oleh masyarakat, khususnya wong asli Palembang harus tahu Dul Muluk itu kayak mana. Oke, kira-kira pernah ini mendengar Dul Muluk? Oh, kalau untuk Dul Muluk dewek belum, kalau untuk sekarang tidak pernah, cuman dulu pernah kalau nonton. Ya ngapa datang nengok Dul Muluk ini kalau nggak tahu? Datang ke sini cuman ini apa? Dari cewek. Nah nyingok lagi macam mana perkembangan Dul Muluk sekarang, apakah masih sama kayak kemarin, apa sudah ada perkembangan improvisasi atau macam mana? Bagusnya yang asli mau improvisasi dia. Kalau bagusnya tuh dicampur lah, kontemporer juga tidak apa-apa. Mana nyampur itu? Buat jus? Mana? Tidak tahu lah, sebabnya kan kalau aku lihat nih Kak, zaman sekarang ini milenial agak kurang tertarik dengan seni. Jadi yo, dengan diadu kayak Dul Muluk, yo apalagi banyak milenial yang terlibat, mungkin bisa guide ya milenial yang tidak tertarik kan dengan kegiatan seni di Palembang. Siapa namanya? Namanya siapa? Nama siapa? Namanya Rizky. Dari Win. Win apa?